welcome to JSIT. It's all about me and Informatika major. Welcome back. Seperti janji kemarin, kita bakal live bareng Kak Kiki atau Tiki Point tentang buat video. Jadi, how to create video. Oke, masih mau yang nonton? Oke, hari ini kita bakal sharing-sharing tentang gimana sih cara buat video yang bagus, tag video yang baik, kemudian cara edit yang benar. Karena ini ya aku sendiri, aku pribadi susah banget buat ngedit video karena kan semester ini dapat sistem multimedia. Nah, itu ada harus ngedit video dan itu susah banget, guys. Jadi ini kesempatan banget sih. Aku juga ikut belajar gimana caranya buat video yang bagus. Ya nggak harus bagus sih, yang penting baik, bener gitu aja dah. Nah, mungkin langsung aja aku panggilin, nggak lama-lama. Oke, tapi aku mau tanya dulu dong, teman-teman dari mana aja ya? Langsung tuh di komen ya, dari mana aja. Karena kemarin tuh pendaftarannya nggak cuma dari UGRIS, aku seneng banget deh. Ada yang dari luar UGRIS, dari luar Jawa, udah pada gabung belum ya? Coba di komen, kalian dari mana aja? Oke, I'm waiting, guys. Gak ada yang komen. Sedih sekali. Oke. Ya ampun, beneran nih, nggak ada yang mau nge-share kalian dari mana gitu. Ayo. Oke. Ambarawa dari Jakarta. Jauh kali ya. Jakarta, Ambarawa. Wah, berarti nge-share kita bisa dari mana-mana. Dari Blora, halo. Salam, aku dari Boja. Kalau yang nggak tahu Boja itu Kendal. Kalau nggak tahu Kendal, dekat Semarang. Mungkin daerahku terlalu... Oh, ada temenku SMP. Halo SMP sama SMK. Halo Tamas. Welcome. Ada dari Blora, Politeknik Harapan Bersama Tegal. Halo, aku tahun kemarin sertifikasi di Tegal. Bagus banget sih. Kemarin ke pantainya. Pantai apa ya? Gak tahu, lupa. Pokoknya bagus banget. Oke, mungkin langsung aja kita panggilin speaker kita. Hari ini ada Kak Kiki, kakak tingkat aku di Universitas PGRI Semarang. Langsung aja kita panggil Kak Kiki. Halo. Where is my person? Halo. Welcome. Oke, jadi Kak Kiki ini sudah apa ya namanya, profesional sekali dalam tag and editing video. Beliau kayak ngomong sama dosen aja beliau. Jadi dia itu kalau yang udah nonton video aku sebelumnya, Kak Kiki itu kemarin menang lomba vlog dari mana Kak? Bupati Grobogan ya? Dari Bupati Grobogan menang vlog hashtag di rumah aja. Terus ikut sinematografi, udah biasa buat ini guys, udah biasa buat film, kalah saya.
Ah, I'm sorry, I have trouble internet loading, buffering guys. Oke, nah, so sorry. Oke, nah ini ada profilnya Kak Kiki, namanya adalah Rizky Afif Wahid, mahasiswa informatika Universitas Negeri Semarang. Nama panggilannya adalah Kiki. Padahal namanya Rizky ya. Kamu dapat dia itu dari mana Kak Kiki? Ya kan Rifki diambil K-nya jadi Kiki gitu. Ya kan harusnya nggak ada unsur dia dalam nama lengkap kamu ya. Tolong. Oke, alamatnya Gak di apa-apa lah. Dusun Kleben RT 3 RW 1 di Karanglangu, Kecamatan Kedungjati, Kabupaten Grobogan. Saya nggak tahu tempatnya di mana itu. Kemudian telepon dan Orang-orang WA-nya. perbatasan. Jangan disepik-sepik, nanti ada yang marah. Instagramnya ada Instagram, Twitter, dan channel YouTube punya juga, nanti bisa di catch up dengan Kak Kiki langsung. Kemudian ada riwayat pendidikan, ada di Universitas Negeri Semarang dari 2019 sampai sekarang. SMK IT Benindo Kedungjati, Kabupaten Grobogan, dan MTS SA. MTS Iya. SA Al-Idrus kok bacanya repeking? Betul sekali. Repaking. Wonosegoro Kabupaten. Kok gue lali tuh, jauh sekali. Dari kecil 2010 udah sampai merantau. Wah, melarang buana beliau. Beliau lagi. Kenapa saya jadi sopan sekali dengan Anda? Kemudian prestasinya di bidang videografi juara 1, videografi Cosmo 2 dan juara lomba vlog Bupati Grobogan kategori mahasiswa, kayak yang aku buat video kemarin ya teman-teman. Mungkin tidak berlama-lama, langsung saja Kak Kiki. Ini ada yang deket sama rumahnya Kak Kiki enggak? Dari Grobogan loh guys. Grobogan. Kemungkinan nggak ada. Mana Kak Kiki? Purwodadi. Oh, aku tahunya Purwodadi tapi nggak tahu Grobogan. Aduh. Maafkan dapur. Saya tuh anak nggak kemana-mana, jadinya nggak tahu. Oke, mungkin tidak berlama-lama, Kak Kiki silahkan untuk memulai. Nah, hari ini kita akan get start to take and edit video. Jadi buat teman-teman yang entah itu belum pernah buat video atau yang sudah biasa buat video, bisa banget ngikutin caranya Kak Kiki. Mungkin nanti bisa jadi videographer profesional seperti Kak Kiki. Aku juga pengen loh Kak. Nanti itu biar bisa buat. Jadi biar bisa buat itu tugas kuliah. Aku bingung mennya Kak, kuliah kok gak iso gawe video loh. Oke Kak Iki, share screen silahkan. Ya ditunggu ya guys.
Halo, ada dari halo Mbak Tias, halo juga halo penikmat. Ini adik tingkatku yang emes-emes. Ada Arsa Raunaldi, halo Arsa, Bayu Nugroho dari Ungarannya mana nih? Ungaran deket sih sama Boja. Ivana Wafik, Ambarawa, halo Setia Adi. Bojus, apa itu? Kata-kata macam apa? Kudus. Kemudian ada Wiki Astuti, my roommate. Halo. Oke, Kak Hiki sudah siap? Sudah. Oke, Kak Hiki screen materinya dong. Silahkan. Oke. Nah, get started to check and edit video. Silakan Kak Kiki ambil alih seperti apa saja. Ajudan. Oke, buat sebelumnya buat teman-teman yang mau tanya atau punya pertanyaan bisa langsung ke kolom komentar ya, nanti bakal dijawab sama Kak Kiki di akhir sesi. Oke. So Kak Kiki silakan. Oke. Ini ya teman-teman. Ini kan get start to take and edit video. Ya kali ini kita belajar bareng aja deh. Saya juga belum profesional sebelumnya. Saya malu kalau dibilang profesional. Takut karena di luar sana masih apa ya? Masih banyak orang-orang yang lebih baik dari saya gitu loh. Jadi saya belum mampu menyandang kata-kata profesional kayak gitu. Oke, kali ini kita belajar mengenai cara membuat video yang baik, yang benar itu kayak gimana supaya nanti hasilnya kita juga bagus. Entah itu untuk director itu yang apa namanya kayak sutradara seperti itu, terus mungkin filmmaker atau content creator, vlog dan lain-lain. Nah nanti semuanya hampir sama, intinya hampir sama. Nah sekarang mulai dari apa aja yang perlu diperhatikan ketika kita mau jadi sesuatu tersebut, director, filmmaker dan lain-lain tadi. Nah yang pertama tentunya adalah konsep, karena kalau kita mau bikin sebuah video, nggak hanya video sih, sebenarnya misal kita bikin poster kita juga harus punya konsep, mau dibuat seperti apa, mau dibuat kayak apa, supaya sesuatu yang kita buat tersebut itu mempunyai sebuah makna, mempunyai pesan yang disampaikan. Nah, kemudian kita mau menyampaikan apa melalui video tersebut atau melalui media tersebut. Karena konsep itu memang di mana-mana, setahu saya konsep itu hal yang paling utama. Karena konsep itu merupakan fondasi mungkin nanti isinya ide-ide, planning atau apapun itu sebagainya. Ya, yang utama itu konsep. Karena kalau kita nggak punya konsep, ya kita nggak tahu harus nanti bikinnya dibuat kayak gimana. Bisa jadi nanti kita ngambil footage-nya cuma asal-asalan gitu. Nanti pesan yang mau kita sampaikan nggak ada. Itu bisa jadi kurang menarik. Terus setelah konsep kita juga harus punya cara bercerita. Cara bercerita ini setiap orang tentunya punya caranya mereka masing-masing. Entah itu kita sama-sama seorang videographer atau sama-sama seorang content creator, tentu kita punya cara masing-masing untuk menyampaikannya. Nggak mungkin kita mungkin si A cara menyampaikannya dengan media
gambar. Terus si B menyampaikan dengan media animasi. Itu kan udah beda cara. Nah, bagaimana kita cara menyampaikan pesan tersebut, menyampaikan cerita tersebut, kita harus mampu mendelik pesan kepada calon penonton kita. Calon penontonnya ketika kita nanti bikin video, ketika videonya udah jadi dan mau kita share, nah di dalam video tersebut udah ada pesan yang disampaikan atau belum. Kita juga harus punya cara itu. Nah, ada banyak cara, misalnya seperti film pendek, film dokumenter, vlog, terus tutorial, video narasi, video animasi, banyak. Nah, cara memilih dari itu semua, mungkin kan kita belum memahami ya semuanya itu, atau mungkin belum memahami salah satu dari cara-cara tersebut, cara-cara itu tadi. Nah, caranya kita jangan pilih satu persatu. Oh, aku hanya cuma ingin belajar dokumenter aja, animasi aja. Bisa jangan seperti itu. Kita pelajari semuanya, tapi ya kita belajarnya satu persatu, step by step kayak gitu. Kita sekarang belajar yang dokumenter, terus besok belajar yang animasi, terus besoknya lagi film pendek. Nah, kalau bisa kita pelajari semuanya supaya kita juga memahami semua tipe-tipe dalam videografi, cara-cara kita menyampaikan pesan melalui media video kayak gitu. Oke, terus kemudian yang ketiga ini, pakailah alat yang ada. Pakai alat yang ada atau alat yang kita kuasai. Kita nggak usah terlalu memaksakan. Misalnya kita nggak punya alat buat misalnya tripod dan sebagainya, nggak apa-apa kalau kita nggak punya. Manfaatkan sesuatu yang ada di sekitar kita kayak gitu. Nggak usah kita maksa beli ini padahal kita nggak punya uang. Nah, nanti malah jatuhnya ribet. Kita bisa menggunakan alat-alat seadanya yang kita punya. Atau misal kita cuma punya handphone, kita bisa memaksimalkan membuat sebuah video yang bagus melalui handphone aja. Kalau kita ngambil gambar melalui handphone, terus nanti ngeditnya juga pakai handphone. Nah, untuk pengambilan gambarnya gimana? Nah, nanti ada step-step gimana sih cara ngambil gambar yang bagus, mungkin nanti setelah ini kan ada. Nah, kenapa tadi saya bilang kita nggak usah terlalu memaksakan buat nyari alat yang bagus, ya karena memang sih ada beberapa yang mengatakan kalau misal alat-alat yang kita gunakan itu bagus, sudah canggih, tentu hasilnya nanti akan bagus juga. Nah, itu belum tentu seperti itu, karena kenyataannya banyak di luar sana yang orang-orang, seorang pembuat videografer kayak gitu, mereka bikin video tapi mereka juga tidak menggunakan alat-alat yang high, alat-alat yang kualitasnya tinggi. Mereka menggunakan alat-alat seadanya. Seperti saya pun kemarin ya alhamdulillah menang yang lomba vlog itu pun saya juga memanfaatkan alat seadanya. Saya rekaman cuma pakai handphone itu pun juga kameranya nggak terlalu bagus, tapi tergantung bagaimana cara kita mengemasnya gitu. Terus software alat yang saya gunakan buat ngedit pun juga masih belum begitu bagus. Jadi ya semampunya kita aja, semampunya kita, sebisanya kita memanfaatkan sesuatu yang ada di sekitar kita. Seperti itu. Saya juga alat-alat gak punya, tripod gak punya, apalah itu gak punya, semuanya gak punya. Saya cuma modal handphone sama laptop.
handphone kentang, laptop kentang kayak gitu. Terus selanjutnya ini yang keempat. Nah, kita harus latihan terus. Jangan berhenti untuk latihan, jangan bosan-bosan untuk latihan. Karena apa ya? Ya, latihan itu sangat-sangat penting buat ini. Saya pun sampai sekarang juga masih banyak-banyak latihan karena faktanya juga masih banyak sekali hal-hal dalam videografi, dalam media-media video yang belum saya ketahui, belum saya pelajari, banyak sekali yang saya belum pahami kayak gitu di dalam video. Jadi jangan malas untuk latihan. Nah, orang-orang yang sudah profesional pun, yang sudah pro, mereka yang sudah bagus, tapi mereka juga selalu latihan mengembangkan apa yang ada di dalam diri mereka. Oke lah, mereka sudah bisa membuat video yang bagus, tetapi di dalam sebuah video yang dibuat tentunya pasti ada kekurangan, satu atau berapa sedikit pun itu tentunya pasti ada kekurangan. Belum tentu karena kalau menurut saya sebuah video yang udah jadi sebagus apapun itu pasti dia mempunyai kekurangan di dalamnya. Itu. Nah, untuk pelatihan ini entah apa ya, dengan latihan ini sederhana sih sebenarnya. Latihan kita cuma tinggal mengembangkan apa yang sudah kita pahami, apa yang sudah kita bisa, kita tinggal melatihnya terus, cari tahu apa yang belum kita ketahui, kita kembangkan terus. Jangan sampai berhenti untuk latihan. Terus karena dengan latihan itu bisa membuat segala sesuatu menjadi perfect gitu. Jadi mungkin kemarin kita sudah selesai membuat video ini, kita lihat kembali kira-kira kekurangannya apa. Nah, kita bisa menambahkan kekurangan itu melalui latihan itu. Terus ini tips juga sih. Ini semua aku lakuin. Kalau bisa teman-teman semuanya yang mau belajar videografi ini, kalau bisa kalian jangan pernah menghapus file-file atau hasil-hasil video lama kalian, hasil buatan kalian yang sudah lama dari awal sampai kalian udah mahir membuatnya. Kalau bisa jangan sampai dihapus, karena itu bisa jadi barometer atau perbandingan sudah sejauh mana video atau hasil saya dari dulu sampai sekarang, apakah udah ada peningkatan atau belum, atau malah ada penurunan. Karena kita meskipun kita latihan, belum tentu kita hasil video yang kita buat akan lebih bagus dari hasil-hasil kita dahulu. Saya sudah pernah sih mengalami yang seperti itu. Dari video-video lama saya kumpulkan, saya lihat-lihat kembali, terus saya bedain dengan yang sekarang. Memang ada dari segi apa ya, mungkin tampilan atau cara menikmatinya pun enak, tapi terkadang ada juga yang saya merasa ini kok bagusan yang dulu, kenapa ini seperti ini. Makanya ya seperti itulah, itu pentingnya latihan dan juga pentingnya hasil-hasil buatan kita dari dahulu sampai sekarang. Bisa jangan dihapus, terkecuali mungkin ada kendala apa, mungkin memorinya habis gitu. Nah, itu apa-apa lah. Terus nah ini yang kelima, enjoy. Nah, kita harus
apa ya, seneng lah. Ini nggak berlaku di videografi aja sih sebenarnya, di semua hal. Ketika kita melakukan sesuatu, ya kita jalani dengan enjoy, dengan enak gitu. Karena ya jangan, kalau kita mau belajar, kita mau bisa ini, mau bisa itu, mau membuat ini, membuat itu, kita jangan pernah melakukannya dengan terpaksa atau karena dipaksa. Karena itu kan yang namanya dipaksakan kayak enak ya teman-teman. Kita harus enjoy melakukan apa yang dilakukan. Terus kita juga harus menikmati proses kita. Ketika kita membuat sesuatu, ya kita nikmati aja prosesnya dari awal sampai akhir, dari pembuatannya. Terus kemudian kita juga harus bangga lah, bangga bukan karena kita hanya bisa menciptakan sesuatu yang bagus, tapi kita juga harus bangga karena kita sudah bisa menciptakan sesuatu, membuat sesuatu. Kita juga harus bangga dengan karya sendiri. Jangan sampai kita malah menjelek-jelekan karya kita sendiri. Ya apapun itu hasilnya, apapun nanti bagus atau jeleknya, nah itu adalah hasil dari jerih payah kita. Nah, bisa berbanggalah dengan karyamu sendiri gitu. Terus kalau ini misal teman-teman melakukan sesuatu, misal dalam pembuatannya kalian melakukannya dengan terpaksa, ya saya rasa sih ya itu bukan tempat kalian. Misal kalian ingin membuat video, kalian ingin tag video, edit video, tapi kalian melakukan yang seperti itu hanya karena terpaksa, hanya karena mungkin dipaksa orang lain, ya memang itu bukan tempat kalian, bukan apa ya, lebih baik kalian bisa cari tempat lain gitu. Misalnya tempat lain itu ya hal lain yang itu bisa membuat kalian nyaman. Nah, karena kalau kita tidak enjoy pun, kita terpaksa pun, nanti hasilnya juga tidak bisa jadi tidak sesuai yang diharapkan. Itu karena paksaan itu tadi. Terus betul banget sih Kak Ki. Semua itu pasti harus betul banget. Jadi itu semua harus sesuai sama passion kita sendiri-sendiri gitu. Iya, betul. betul. Nah, jadi semuanya kalau kamu suka edit, nggak cuma editing ya, di segala bidang sih. Jadi harus menemukan kesukaan kalian sendiri dulu, baru kalian bisa mengembangkan skill. Kalau menurut aku gitu sih Kak. Nah ya betul sekali sih. Ya kalau misal itu bukan passion kalian, itu bukan kalian nggak suka, ya kenapa kalian lanjutin kayak gitu. Nah sebaiknya jangan dilanjutin lah, kalian cari hal-hal lain yang lebih menarik, seperti itu aja. Terus nah begitu juga sebaliknya, misal kalian hanya cuma bikin video sederhana, bikin apapun itulah, apapun yang sederhana, tapi kalian menikmati prosesnya dengan rasa senang, rasa enjoy, meskipun kalian bikinnya dengan keras nih, dengan udah susah payah, capek-capek, tapi kalian merasa senang kayak gitulah, have fun. Nanti ya itu seru gitulah pokoknya. Oke, kita lanjut ke tag video. Nanti tanya jawabnya di akhir aja ya. Iya Kak, Oke. Nah, ini kita masuk ke bagian tag video atau pengambilan video-video, ambil footage dengan saya ini ada menggunakan handphone ya teman. Terus juga nah ini
Nah, misal kita pengen bikin video nih, tapi kita cuma sendirian, ya kita bisa-bisa aja sih, nggak selalu kalau kita bikin video harus dibantu oleh orang lain, itu nggak harus. Karena seperti saya kemarin, saya bikin pakai smartphone, saya ya kamera tinggal tak letakin di mana aja gitu, di kursi, di lantai, dimanapun itu. Yang penting angle-angle-nya udah pas, yang penting kita bisa kelihatan di dalam videonya. Ya seperti itulah. Nanti akan banyak hal. Nah lanjut. Nah, sebelum kita mengambil gambar, tag video, baiknya kita harus sudah memahami tools atau alat-alat yang kita gunakan ketika kita mau mengambil gambar atau kita mengambil video tersebut. Misal handphone kita mau merekam pakai handphone, kita pelajari dulu isi atau apa aja yang ada di dalam settingan di dalam video kamera kita. Kita harus tahu fungsinya apa aja, biar ketika nanti kita tag, kita juga mudah, kita bisa atur semuanya sesuai dengan keinginan kita, kayak gitu. Jadi kita nggak tinggal letakin video, letakin handphone, letakin kamera, yang penting masuk ke dalam video, terus tiba-tiba nanti kita hasilnya ngeblur, kepotong atau kurang sesuai. Nah gitu kan, malah nanti kita sendiri yang yang susah, yang ribet gitu. Betul banget. Dan oke, ini dan selanjutnya nggak harus yang mahal ya Kak ya, nggak harus yang banget. Yang penting kalau kamu sudah menguasai surface itu lebih gampang. Ya, bisa lebih perfect gitu. Oke, selanjutnya kita harus ini juga, kalau kita mau gambar atau video yang kita ambil tuh enak dipandang atau lebih menarik lah kita ketika dilihat, ketika disaksikan, kita juga harus menguasai teknik pengambilan gambar atau video. Karena banyak orang-orang di luar sana yang pengen bikin video. Kadang ada juga yang pengen jadi YouTuber, videografer, tapi dia sama sekali nggak menguasai teknik yang ada dalam pengambilan gambar atau pengambilan video. Kelah dia bisa menyebut aku bisa ngambil gambar, aku bisa bikin video, tapi ketika dilihat kok hasilnya kayak gini, kurang enak dilihat, kayak gitu loh. Itu menurut dia sendiri, menurut dirinya sendiri itu sudah bagus, tetapi kita juga harus memikirkan orang-orang yang akan menyaksikan hasil kita, video kita, buatan kita, seperti itu. Nah, tekniknya apa aja ini? Nah, yang pertama ini bisa masuk ke settingan kamera. Ya ini yang di sini ada, ini menggunakan DSLR. Nah, ini menggunakan kamera HP. Nah, jadi banyak sekali yang harus kita pahami. Kita nggak bisa langsung asal jepret, asal video. Nah, di sini ada banyak sekali angka-angka yang harus kita pahami. Ini kalau kita menggunakan DSLR seperti ISO, terus shutter speed, terus ada lagi bukaan, terus ada lagi ini AWP, ini exposure, terus frame rate lah, banyak sekali lah pokoknya. Nanti silakan teman-teman itu searching aja, karena kalau kalau saya menerangkan di sini nanti malah jadinya lama banget, takutnya nanti teman-teman juga kurang paham. Hal-hal yang seperti ini sudah banyak di YouTube, di Google, di internet, intinya udah banyak lah. Kalian teman-teman
manfaatin aja waktu lain kalian buat ya browsing-browsing yang seperti ini sih. Ya ini simple sih sebenarnya, tapi ini sangat mempengaruhi hasil kita nanti. Terus kemudian ini pakai smartphone. Nah ini untuk teman-teman yang mungkin smartphone-nya kurang apa ya kameranya. Usahakan meskipun pakai smartphone, ya entah smartphone atau DSLR, teman-teman pakailah manual control atau settingan manual ketika bikin video. Jangan semua disetting secara auto nanti, karena nanti hasilnya akan beda-beda dari video satu ke video lain kayak gitu. Kalau misal di teman-teman yang di smartphone itu belum ada settingan manualnya atau mungkin yang kurang memuaskan kamera handphonenya, teman-teman bisa menggunakan aplikasi tambahan. Nah ini yang di sini ini adalah tampilan aplikasi. Kalau yang umum sih setahu saya open kamera, saya juga pakai itu sih dulu. Oh ini juga bisa hampir mirip dengan DSLR, ada dari ISO, terus shutter speed, resolution. Nah ini ada semua sih di sini, fokusnya juga bisa diatur. Nah, tinggal teman-teman nanti mau pakai yang seperti apa kayak gitu. Ya selain itu banyak juga sih di internet atau di Google Play. Teman-teman tinggal search aja. Kalau misal teman-teman pengen pakai aplikasi tambahan. Tapi juga sepengalaman saya ini aplikasi tambahan nggak selalu apa ya, nggak mesti itu lebih bagus dari video yang ada di HP kita. Kemarin pun saya juga terkadang memang bagus kita menggunakan yang aplikasi tambahan, tapi terkadang juga saya rasa video bawaan HP saya lebih bagus. Nah, kita juga harus pandai-pandai melihat itu, memikirkan itu gitu. Jangan asal ini aplikasinya bagus, gue pakai ini aja lah gitu kan. Nanti kita juga belum tahu nanti hasilnya seperti apa. Oke. Lanjutlah, ini yang kedua, kita juga harus memperhatikan namanya framing dan compositioning. Nah, ketika kita mau ambil gambar, mau shoot apapun, kita juga harus memperhatikan ini frame. Nah, ini kan ada banyak sekali masih banyak lagi selain ini, karena ya hal-hal yang seperti inilah yang perlu kita perhatikan ketika mengambil foto ataupun video ya. Ya kelihatannya sih sederhana kalau dilihat hasilnya, cuma seperti itu. Tapi dibalik itu ada sesuatu apa ya? Banyak sekali yang perlu diperhatikan. Dasarnya sih kalau saya yang seperti ini, yang pakai garis-garis ini, karena kita juga harus pintar-pintar bisa menempatkan objek nanti yang ada di dalam frame itu mau seperti apa, bentuknya kayak apa. Nah, kan banyak sekali nih. Ini. Kalau nggak ada garis-garisnya ini sih, kalau lihat kayak gitu kan, mungkin biasa aja sih kalau yang belum paham. Tapi bagi seorang yang paham dengan videografi atau fotografi, nah, pasti mereka akan melihat hal-hal yang seperti ini. Komposisi terus cara mereka mengemasnya itu seperti apa, pasti hal-hal seperti ini akan diperhatikan. Di dalam dunia perfilman pun hal-hal seperti ini sangat diperhatikan ya. Misal kita ikut lomba pun fotografi atau videografi, hal-hal seperti ini juga diperhatikan, karena ini akan memberi rasa lebih lah di dalam video kita atau foto kita, meskipun hasilnya masih natural nih, masih murni hasil jepretan dari kamera HP atau kamera video tanpa diedit pun, biasanya kalau kita memperhatikan seperti ini itu sudah sangat enak dilihat gitu. Untuk dipandang. Nah, betul sekali. Jadi itu ternyata tidak cuma
nggak cuman asal ambil aja ya, asal teknik Iya. videoan, asal entah di fotografi atau videografi. Jadi ada teknik-tekniknya sendiri teman-teman. Nggak asal-asalan untuk shoot, untuk tag. Ya. Jadi, nah ini ilmu baru yang bisa diperhatikan. Ya, betul sekali. Yes, next. Nah, ini selanjutnya ada lighting. Lighting. Ya, Ini dan yang lighting. biasanya agak susah ya Kak ya. Lighting ini bukan hanya masalah lighting lampu, enggak, tapi pencahayaan. Kayak itu nanti di outdoor atau di indoor kita harus memperhatikan yang namanya pencahayaan. Nah, ya teman-teman silakan belajar misal di YouTube cara-cara lighting atau mungkin contoh-contoh lighting. Mungkin kalau sekilas nih, kalau kita belum paham, sekilas kita melihat sebuah film, sebuah video di televisi atau dimanapun, mungkin kita melihatnya itu sebuah hal yang biasa, sebuah hal yang nggak ada apa-apa sih paling menurut kita kalau kita orang biasa gitu. Tapi di balik itu banyak sekali hal-hal yang seperti yang harus diperhatikan. Kayak gini misalnya, ini fungsinya dia akan memberikan efek pencahayaan di dalam objek atau subjek yang akan diambil ke dalam video. Kita nggak bisa asal main misal cahayanya seperti apa, tapi kita ngambilnya itu nanti dari mana, nah itu nanti akan malah akan jadi kesalahan. Terus ini kayak misal kita mau bikin vlog atau ya iklan, nah seperti biasanya kan ini kalau teman-teman tahu BTS-nya, behind the scene atau di balik pembuatan video itu banyak sekali di balik layar itu alat-alatnya, misalnya lighting. Ini sepengalaman saya juga di sinematografi ketika bikin film ya. Teman-teman saya itu, bahkan mungkin saya sendiri ya, banyak yang mengira lighting itu nggak terlalu penting. Lighting itu apaan sih? Terus misal kita dikasih job ketika kita produksi bikin film, job lighting kita kurang suka, sebenarnya seperti itu salah sih. Kita jangan kayak gitu sih kalau bisa. Lighting itu sangat penting sekali ya di dunia videografi, bahkan alat-alat yang digunakan untuk lighting pun sangat mahal harganya teman-teman. Kalau teman-teman mau. Oke. Ternyata masih banyak yang harus diperhatikan ya guys. Nggak cuman masalah settingan atau apa tadi manual control and frame sama komposisi, ternyata masih banyak lagi. Ada apa lagi nih Kak Ki? Selain manual control, lighting sama framing. Kalau hal-hal dasar di pengambilan sebenarnya sih ini ya halnya. Ini tambahan lagi buat lighting. Ini tips ya buat teman-teman. Usahakan kalau teman-teman mau ambil shoot outdoor atau di luar ruangan nih, usahakan kalian ngambilnya di waktu pagi atau sore hari. Jangan di siang hari, apalagi di pertengahan siang sekitar jam 12 itu kalau bisa dihindari karena cahayanya kurang bagus kalau dia di dalam video kita nanti, karena cahaya sore, pagi dan sore itu akan lebih smooth di dalam video. Itu tip. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini ada macam-macam shoot pengambilan gambar. Kita mengambil shoot nanti seperti apa kita juga harus perhatikan. Nah, ini yang pertama ada extreme long shot. Extreme long shot bisa dilihat ya teman-teman, seperti ini. Extreme long shot itu yang kelihatannya jauh, pokoknya bahkan kadang sampai subjeknya kurang terlihat.
Nah, teman-teman bisa cari tahu sendiri nanti kira-kira seperti apa aja shoot dalam pengambilan gambar. Nah, ini ekstrim lungsut, terus lungsut ini objeknya kelihatan penuh, tapi kita juga menikmati background yang ada. Terus kemudian ada medium lungsut ini yang penting kelihatan dari kaki sampai kepala itu full kelihatan. Terus kemudian ada misut. Nah, ini dari atas lutut sampai atas kepala. Terus kemudian medium shoot ini biasanya dari pinggang sampai ujung kepala yang kelihatan. Terus ada medium close up. Nah, ini biasanya naik lagi ke atas pinggang, di atas perut, bagian atas perut dikit lah. Itu medium close up di atas perut atau mungkin dada lah. Terus selanjutnya close up. Nah, close up ini yang diambil mungkin dari bahu sampai atas kepala. Terus big close up. Nah, big close up ini fungsinya supaya kita tahu ekspresi. Ini lebih menunjukkan ke emosi seseorang, karena yang diambil ini biasanya di bagian kepalanya aja. Terus, nah ini ada extreme close up. Ini lebih detail lagi ke bagian-bagian mungkin mata, mulut. Terus kemudian ini ada USS, ada over the shoulder shoot. Ini biasanya diambil percakapan dua orang melalui belakang punggung salah satu orangnya. Seperti ini. Terus point of view seolah-olah kameranya itu mata kita jadi kameranya. Itulah pokoknya. Dan nanti ini banyak sekali, ini sangat penting dipelajari supaya ini memberikan efek sebuah kenikmatan. Itulah di dalam sebuah video atau foto yang kita ambil nanti, jangan sampai kita asal-asalan. Nah, selanjutnya kita ke editing. Masuk ke editing, teman-teman. Untuk editing biasanya banyak sekali software editing di saya, cuma yang sering saya pakai ya Adobe Family lah, Adobe Premiere. Terus ketika bikin opening saya pakainya After Effects. Terus ada lagi Sony Vegas. Terus ada lagi kalau di smartphone ya KineMaster dan lain itu. Ini hampir sama sih semua isinya. Terus kemudian ini mungkin bagi saya ya, entah nanti bagi teman-teman rasanya seperti apa. Biasanya seorang editing biasanya sudah menguasai cara-cara pengambilan gambar yang bagus, sudah menguasai sudut yang bagus. Terus begitu sebaliknya, malah biasanya seorang kameramen belum tentu dia bisa editing. Nah, ini sih setahu saya, menurut saya ya, mungkin kan pendapat teman-teman berbeda, saya juga nggak tahu, karena yang saya alami pun seperti itu. Saya dulu belajar pertama kali itu editing. Jadi saya belajar, ini saya ngambil gambar-gambar di mana itulah, gambar-gambar orang saya edit, gambar-gambar di YouTube saya download, saya edit. Yang penting saya punya bahan dulu buat saya edit. Karena kalau kita udah biasa ngedit, kita akan tahu hal-hal apa yang perlu diperhatikan di dalam editing. Terus tahu sudut yang bagus, gambar-gambar yang bagus di dalam ketika nanti diedit dan dijadikan sebuah bentuk video itu nanti seperti apa. Terus kemudian ini ada hal yang perlu diperhatikan. Nah, usahakan teman-teman ini
gunakan aplikasi populer atau aplikasi yang sudah digunakan, yang biasa digunakan, yang banyak digunakan orang. Nah, mungkin dari mudah ini ya Kak, untuk referensinya. Cari referensi mudah, karena di YouTube juga banyak. Mungkin kalian juga punya teman-teman seperjuangan dalam belajar. Nah, nanti kan bisa belajar bareng, atau mungkin punya teman yang udah menggunakan aplikasi tersebut. Nanti kita bisa tinggal belajar dari situ. Tapi ya diusahakan aja. Terus kemudian pelajari istilah-istilah yang ada di dalam dunia editing. Banyak sekali istilah dalam editing ya. Mungkin dari sequence, layer, terus ada lagi timeline, keyframe, export, terus ya transisi. Nah, itu silakan nanti teman-teman dipelajari. Dicari sendiri ya, teman-teman. Mungkin kan teman-teman kan belum paham apa sih. Nah, kalau bingung silakan nanti silakan teman-teman cari referensi sebanyak-banyaknya, atau mungkin nanti yang mau tanya-tanya bisalah mungkin ke personal, bolehlah nanti kita belajar bareng. Karena knowledge itu juga penting ya teman-teman, jadi nggak asal kalian langsung aja praktek gitu. Jadi harus tahu dulu dasar-dasarnya supaya kalian bisa guna. Oke, next Kak Sis. Nah, diusahakan kalau teman-teman mau belajar editing, istilah-istilah yang seperti itu dipelajari dulu, supaya nanti ketika kita melihat tutor, kita ngobrol, belajar dengan orang yang udah paham videographer, editing, kita juga paham. Jadi ketika nanti kita mendengarkan, kita nggak bingung apa sih. Jadi kita nanti jatuhnya kita nggak paham gitu. Nah, selanjutnya kita luangkan waktu. Nah, apalagi di masa-masa ini ya, pandemi ini, banyak sekali waktu waktu luang kita, waktu nganggur, kita sering nganggur. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan waktu tersebut buat belajar lah, buat cari referensi, cari tutorial yang sebanyak-banyaknya. Pokoknya teman-teman luangkan waktu untuk mengisi apa yang di atas layar kita. Bukan yang di sini, di atas layar otak yang saya maksud. Nah, melalui yaitu tadi referensi, kita belajar sebanyak-banyaknya supaya otak kita terisi dengan apa yang mau kita pelajari. Jadi kita nanti bisa memahaminya sedikit demi sedikit. Kalau kita nggak mau meluangkan atau kita males, ya jatuhnya apa gitu kan. Terus lanjut lagi, silakan teman-teman gunakan alat yang support dengan aplikasi. Misal gunakan laptop yang support dengan aplikasi editing, gunakan HP yang support dengan aplikasi. Nah, ini sih nggak harus di seperti yang saya bilang tadi, teman-teman manfaatkan aja seadanya. Yang penting teman-teman bisa, ya sebenarnya sih di dunia videografi, apalagi alat-alat editing, alat-alat video itu memang mahal sekali ya teman-teman. Kalau mau hasil yang lebih bagus, kita juga harus memperhatikan tool yang kita gunakan lebih bagus lagi. Ya ini sih nggak harus terlalu dimaksimalin, nggak usah terlalu yang penting teman-teman tetap bisa berkarya, karena karena kan emang semuanya kan butuh modal ya, untuk apapun itu ya. Bukan hanya di videografi atau fotografi ya, semua itu butuh modal ya. Tapi nanti kembalinya pastinya kan kembalinya ke diri kita sendiri gitu. Betul. Oke, kita lanjut lagi nih. Nah, ini
Ini perhatian penting saat kita edit video. Kita harus memperhatikan kontinuitas. Kontinuitas itu keberlanjutan video atau mungkin sambungan video. Itu sih sederhana ya. Itu sebenarnya cuma sekedar potongan dengan video satu ke video selanjutnya. Tapi kalau kita tidak memperhatikan yang seperti itu, tentunya nanti itu malah memperjelek video kita. Kadang kita shootnya udah bagus nih, tapi kontinuitasnya kurang, dan nanti pada bingung juga ini kesalahan di shootnya atau di editingnya. Nah, kan bingung juga nanti. Itu hal yang sederhana, yang sangat sederhana yang perlu diperhatikan. Bagaimana cara kita membuat video-video ini, footage ini nyambung dari satu ke yang lain, nyambung satu sama lain gitu. Terus kemudian ini ada transisi. Nah, transisi teman-teman sudah tahu ya, transisi perpindahan dari video satu ke video berikutnya. Nah, ini banyak orang saya pun dulu juga pernah mengalami. Kita pengen membuat video kita itu lebih bagus, hasil kita lebih bagus dengan menambahkan transisi yang bagus. Tapi ternyata teorinya tidak seperti itu. Meskipun transisi kita bagus, tapi kita tidak bisa mencocokkannya dengan di video kita dengan yang kita edit, nanti malah hasilnya tidak sesuai, malah tidak enak dipandang. Saya dulu juga sering ngalamin seperti itu. Saya mengira, wah transisinya bagus, transisi kekinian, transisi yang baru, coba saya tinggal masukin ke video-videonya, saya tinggal edit. Kalau dilihat-lihat malah itu terlihat nggak enak lah dilihat. Sebaiknya kita gunakan aja transisi yang sederhana. Terkadang malah nggak perlu dikasih transisi pun, asal kita bisa menempatkannya dengan bagus, itu sudah lebih bagus dipandang. Kembali ke kontinuitas tadi. Terus selanjutnya warna. Nah, warna dalam editing itu warna mungkin di foto ataupun video ya. Ini bukan hanya sekedar kita menambahkan efek di sebuah video ya, tapi warna ini bisa memberikan menambahkan makna sebuah cerita. Misal kalau teman-teman diperhatikan di sebuah film ya, pasti ketika dalam kondisi apa, suasana bahagia, sedih, terus apapun itulah, banyak itu sebenarnya warnanya berbeda-beda. Bukan warna merah, kuning, hijau, itu enggak ya teman-teman, tapi warna yang mempercantik sebuah video. Ini dari ketika sedih nih, nanti itu nanti colornya kayak gimana, color gradingnya kayak gimana. Terus ketika ada bencana atau apa, nanti warnanya berubah seperti apa. Nah, itu banyak sekali. Jangan asal kita menambahkan warna di semua video, kita kasih satu warna biar bagus, tapi hasilnya nanti malah tidak sesuai yang kita harapkan. Nah, nanti jatuhnya ke penonton tidak suka dengan video yang kita buat gitu. Nah, ini terus selanjutnya ke suara. Nah, suara ini kalau warna tadi kan bisa memberikan memberikan makna cerita ya, lebih ke logika. Nah, kalau warna ini lebih ke nyawa sebuah video. Suara itu bisa memberikan nyawa di dalam video. Banyak kali, bukan cuma suara ketika kita ngomong, dari background, soundtrack, lagu yang kita gunakan dalam video itu juga jadi nyawa dalam sebuah video. Karena kalau video kita temanya sedih, tapi kita memberikan suaranya nggak sesuai,
backsoundnya nggak sesuai, backsoundnya malah nanti gembira. Nah itu malah dipandang kayak apa ya? Ya apa sih? Ini apa sih? Kayak gitu. Jadi suara ini sangat penting. Suara sedetail apapun itu suara sangat penting. Bahkan suara cuma ketika memanggil gitu toh itu sangat penting sekali ya teman-teman. Makanya suara ini ibarat seperti nyawa, nyawa di dalam sebuah video. Nah selanjutnya ini special effect. Iya, special effect ini tentunya efek-efek di dalam video. Video-video sekarang mungkin banyak sekali ya efek-efek di efek tembakan. Nah, efek tembakan nanti ada peluru, terus efek efek hujan. Sekarang ada juga efek hujan, efek salju turun, terus efek api. Nah itu banyak sekali efek-efek di dalam video. Kita juga harus memperhatikan hal-hal tersebut karena kalau ketika kita cuma tinggal oh ini videonya gini, saya kasih efek gini, mungkin itu menurut kita bagus, tapi kita juga harus memperhatikan yang tadi ketika kita share video tersebut menurut orang lain seperti apa. Nah ini yang penting kita jangan apa ya, jangan berlebihan lah, jangan berlebihan ketika kita memberi efek. Seperlunya aja, seadanya aja. Malah bisa jadi kalau kita memberikan efek nanti malah membuat videonya kurang bagus, itu bisa jadi. Ya seadanya lah, seperlunya aja. Kalau memang perlu dikasih efek biar bagus ditambahi, tapi kalau videonya udah bagus ya udah nggak perlu ditambahi, nggak apa-apa. Oke, next. Nah ini bagi para calon-calon editor, mungkin ketika teman-teman mau jadi editor, pokoknya editor itu harus lebih peka karena editor akan memperhatikan setiap detik per detik di dalam sebuah video. Nah, kadang kita terlewat beberapa detik aja dalam sebuah video itu kadang bisa mempengaruhi hasil videonya gitu. Jadi seorang editor itu harus benar-benar detail ya. Nah, itu untuk editor. Selanjutnya nah ini kembali ke yang tadi sih, yang harus diberikan misal kita mau ini bagi director, content creator, vlogger, filmmaker, hal-hal tadi itu harus diperhatikan. Hal-hal yang apa tadi? Nah ini pokoknya ketika kita mau bikin video, hal-hal ini sangat perlu diperhatikan karena ini merupakan apa ya, basic ini basic untuk membentuk mindset kita menjadi kreatif. Nah, kalau teman-teman misal baru pemula nih, baru mau belajar, perhatikan aja yang ini. Dengan perhatikan yang ini, terus asal teman-teman mau belajar, nanti pasti mudah kok, gampang sekali gitu. Dari konsep, cara bercerita, ini basic sekali sih. Ya, nah nice sekali, sangat penting. Oke, nah ini yang terakhir ini buat teman-teman semua. Pokoknya kalian jangan mudah puas. Nah ini buat semuanya, pokoknya kalian jangan mudah puas. Misal kita melihat hasil dari karya kita, apapun itu udah bagus. Misal kita sudah juara pun, kita jangan puas. Videoku udah bagus, karyaku udah bagus, aplikasiku udah bagus. Jangan seperti itu, karena banyak sekali sudut pandang yang melihat, nggak cuma dari satu pandangan aja ya. Jadi kita jangan mudah puas, terus tingkatin skill kita, terus cari tahu apa yang kurang, cari tahu apa yang
menurut kita perlu ditambahkan, yang menurut kita perlu dipelajari, itu cari tahu sebanyak-banyaknya, latihan terus. Nah itu jangan mudah puas. Mungkin Karena kalau kita nggak mudah puas itu pasti rasa ingin tahunya tuh lebih banyak. Nah, betul. Langsung kalau puas nih pasti langsung apa yang kurang ya pasti kan gitu. Nah, itu sedikit dari Kak Kiki. Ini ada pertanyaan sih Kak. Serambi Kak Kiki menyiapkan untuk prakteknya. Jadi kita bakal ada praktek online buat teman-teman. Kalau ada yang mau langsung ikutin silahkan aja. Kalau mau yang nyimak tok ya nggak apa-apa, nanti bisa diterapkan sendiri. Kayaknya ada sedikit pertanyaan Kak, dari tadi aku lihat itu yang paling atas. Oke, jadi untuk teman-teman yang mau tanya langsung ke komentar ya. Oh ya, ini tadi dipesenin sama Bapak Rodi. Selamat menyimak Bu Wakil Dekan 1 FIP Inggris, Ibu Nita. Terima kasih sudah join. Kemudian pertanyaan lain dari Fanatio si Scientist. Itulah maaf susah namanya. Halo Kak Ci, cara memilih angle yang baik serta pencahayaannya gimana? Oke, halo juga Anakio Sintesis. Ini cara memilih angle yang baik secara pencahayaan. Nah, secara pencahayaan ini baik di outdoor maupun di indoor ya. Kalau kita mau shoot ya, kalau di outdoor kita perhatikan dulu cahayanya itu dari mana, kira-kira bagus enggak. Terus kemudian yang perlu kita perhatikan juga kita ingin memberikan efek apa nih, memberikan efek apa di dalam video kita. Misal kita pengen semuanya terlihat nih, semua mukanya jelas, semua ininya jelas. Kalau di indoor ya kita bisa kasih lighting, usahakan pakai 3 lighting ya. Kalau nanti bisa ditaruh dari depan, dari samping, dari belakang pun kadang juga perlu ya. Terus itu nanti kalau lighting yang udah bagus itu ada settingannya sendiri-sendiri. Usahakan kalau pakai satu lighting pun juga nggak apa-apa kalau adanya satu. Misal kalau nggak punya lighting, nah kita pakai aja lampu biasa nih. Misal di indoor pakai aja lampu biasa, terus nanti dikasih di mana di depan kita. Nanti kita tinggal kita mau ambil dari bagian sebelah mana. Terus kalau di outdoor ya jangan sampai kita membelakangi cahaya. Misal cahayanya dari sini, menghadapnya ke sini ya. Terus nanti kita shootnya ke sini dari sini ya. Nah, nanti jatuhnya muka kita yang gelap, yang terang malah belakang kita. Nah itu jangan sampai keliru. Karena masalah lighting, masalah pencahayaan itu harus detail sekali sih, harus benar-benar dilihat. Dulu saya sering salah sih. Kayak ketika saya lihat di layar HP atau di layar kamera, menurut saya itu udah bagus, sudah pas. Nah, tapi ketika kita lihat nanti hasilnya di laptop nih, kok kurang kayak gini ya, kok malah jadi gini ya. Nah itu makanya perlu benar-benar diperhatikan masalah lighting. Usahakan pokoknya saya di depan kita ya, di depan sini, tinggal kita nanti ambil shootnya dari mana. Kita juga kalau di outdoor kita juga bisa menggunakan alat bantu seperti yang di materi tadi, itu yang bisa memantulkan cahaya ke muka kita supaya cahayanya nggak kelihatan. Nah itu sih. Oke.
Udah siap belum nih Kak Ki untuk prakteknya? Oh ya, bentar nih Kak. Ya, saya untuk prakteknya ini sih mungkin sekedar pengenalan aja ya software editingnya. Karena takutnya nanti dari teman-teman, ini kan saya menggunakan Adobe Premiere. Nah, takutnya teman-teman di luar sana banyak yang menggunakan di selain Adobe Premiere atau malah yang cuma menggunakan handphone. Nah, nanti saya mungkin cuma sekedar mengenalkan aja dasar-dasarnya di dalam editing. Insya Allah nanti semuanya sama gitu. Oke. Selanjutnya kan nih ada pertanyaan lagi dari Riki Gunawan. Bagaimana cara tag video menggunakan teknik handler agar tidak goyang videonya dan jika videonya goyang, cara editnya agar stabil tanpa menggunakan warp stabilizer? Ya Kak, terima kasih. Silakan Kak Kiki. Oke. Oh, Riki Gunawan. Oke, Riki Gunawan ISP. Ini cara tag video menggunakan teknik handler agar tidak goyang videonya, dan jika videonya goyang editnya agar stabil, gimana cara menggunakan stabilizer. Nah, ini bagi teman-teman yang belum tahu handler itu apa ya? Kayak follow gitu loh. Pokoknya videonya gerak mengikuti kanan kiri atas. Nah, itu handler itu gitu. Ini juga perlu diperhatikan ya, sangat perlu diperhatikan ya teman-teman. Terkadang kita mikirnya gini, banyak orang sih, kita pengen memberi efek sinematik ya, sinematik di dalam video kita dengan cara handler itu tadi, follow. Nah, itu kalau tekniknya udah benar, caranya udah benar, itu sih bagus, hasilnya pasti bagus. Tapi kalau kita belum belum begitu memahaminya, belum menguasainya, tapi nanti jatuhnya malah video kita goyang-goyang, getar, nggak karuan gitulah. Terus nanti kita pengen stabilin, kita kasih ke editing, kita kasih warp stabilizer ini untuk menstabilkan video kita ya teman-teman. Nah, tidak semua video yang kita kasih warp stabilizer itu akan hasilnya stabil. Misal kalau hasil getaran video kita terlalu parah, terlalu goyang-goyangnya itu berlebihan, kalau kita kasih warp stabilizer, jatuhnya nanti malah apa ya, kayak video kita kayak jeli-jeli gitu loh. Gimana sih? Kayak malah nanti muka kita bisa jadi lebar kayak jeli gitulah pokoknya. Yaitu teknik pengambilan gambar yang seperti itu, perhatikan, belajar terus apa, nggak pakai yang seperti itu pun bisa sebenarnya. Ya tergantung cara kita nyari angle-angle yang bagus sih. Kita tinggal kamera stay aja, nanti ngadapnya gimana. Nah, ketika angle-nya udah bagus, kita nggak perlu handler aja itu udah bagus. Tapi kalau teman-teman ingin pengen ada pergerakan di video kita, ya teman-teman bisa gunakan dengan sebaik-baiknya. Kalau misal belum benar-benar menguasai, silakan teman-teman belajar dulu deh pokoknya, biar nanti hasilnya juga bagus. Terus cara editnya tanpa menggunakan warp stabilizer. Nah, ini setahu saya dari sekian tutorial juga yang saya lihat-lihat dahulu, saya belum menemukan cara menstabilkan video selain menggunakan warp stabilizer ya. Karena ya banyak editor di luar sana emang kebanyakan menggunakan warp stabilizer. Karena pakai warp stabilizer pun kadang hasilnya juga kurang, nanti kita kurang maksimal. Kalau teman-teman pakai apa ya, pakai smartphone itu ada aplikasi apa ya namanya, aku lupa,
Ya nanti teman-teman silakan cari sendiri, itu ada aplikasi kamera itu ketika kita ngambil video nanti hasilnya akan stabil meskipun kameranya nanti kita goyang-goyangkan seperti ini, nanti itu akan lebih stay. Itu bagus sih menurutku, tapi apa ya, aku lupa namanya, nanti silakan teman-teman cari sendiri, atau mungkin ketika ngambil nanti teman-teman bisa menggunakan alat bantu apa gitulah, gimbal, terus stabilizer dan lain-lain supaya hasilnya bagus. Nah, itu sih menurut saya. Terima kasih Kak Sisi jawabannya, cukup menjawab ya untuk review Gunawan. Oke, mungkin Oke. langsung aja Kak untuk prakteknya atau pengenalan software editingnya. Untuk yang lain, pertanyaan yang lain bentar ya, kita dulu. Oke, ini kita belajar ininya aja ya teman-teman, dasar-dasarnya aja, karena ini kebanyakan juga sama. Oh ya, untuk teman-teman yang sudah paham atau sudah biasa ngedit, udah pernah ngedit, ya teman-teman tinggal ngikuti aja deh. Kita belajar buat yang mungkin belum bisa atau mungkin memang benar-benar pemula. Nah, ini saya menggunakan Adobe Premiere ya teman-teman. Di sini ini udah masuk ke tampilannya. Nah, ini tampilan awal di Adobe Premiere. Ini ada di sini ada efek, terus di sini ini ada timeline yang kita gunakan untuk ngedit. Terus di sini ini ada project. Ini tempat kita menaruh file-file video kita, file video yang akan kita edit, file mentahnya kayak gitu. Terus kemudian, nah di dalam ini project ini juga ada efek. Nah, ini ketika kita mau menambahkan transisi, nah ini ada, teman-teman silahkan cari sendiri. Ini ada beberapa transisi, kalian juga harus memahaminya ya teman-teman. Terus lumetri, ini warna nih biasanya. Nah ini ada warna-warna, jadi bisa kita tambahkan ke dalam video kita, nanti tinggal drag, kita tambah gitu aja. Terus kalau mau ngasih manual kita juga bisa, di sini ada color. Nah, ini kalau kita biasa ngedit manual nih. Nah, terus di sini kita langsung praktek aja, langsung import ke gambarnya aja. Jadi teman-teman bisa melalui sini ya, ini import bisa, tapi kalau saya biasanya sih lewat sini aja, nanti kita tinggal seret drag itu. Nah, kita cari file mentahnya kita. Filenya banyak ya teman-teman, jadi teman-teman siap aja kalau pengen jadi seorang videografer atau editor, siap-siap kalian akan mempunyai banyak sekali file. Betul sih. Sama ini sih, kalau di Adobe itu biasanya ada auto save. Nah itu biasanya makan banyak memori juga. Nah, ya betul sekali. Nah ini teman-teman juga bisa lihat, coba kita lihat. Nah ini merah semua ya teman-teman. Nah ini sampai merah semua penyimpanan saya, itulah isinya. Ini hampir semua isinya itu video-video, project-project kayak gitu lah ya. Kemudian nanti untuk digital asetnya bisa di-share ya Kak, supaya teman-teman di sini bisa ikut. Oke, siap.
ngedit mungkin setelah ini. Oke. Nah, ini teman-teman, silakan kita import dulu aja videonya. Nah, ini kita bisa tinggal drag aja dari sini ke dalam Premiere-nya. Teman-teman bisa lewat sini dulu, bisa langsung ke sini. Nah, kalau misal kalau lewat import nanti juga dia juga akan otomatis masuk misal dari import. Nah, ini tinggal kita masukin aja, nanti dia akan otomatis keluar. Nah, ini kan dia keluar pertama langsung ke sini. Ini teman-teman bisa langsung drag ke sini atau sama melalui itu kontrol sini dulu. Nah, di sini kita bisa nih, misal kita mau ngambil videonya dari sini. Nah, kita tinggal ini markin. Terus kita mau akhir videonya di mana? Misal di sini. Kita mark out. Nah, terus kemudian teman-teman bisa drag ini ke timeline. Teman-teman bisa mengambil ini videonya aja, gambarnya aja. Nah, dengan yang ini, klik yang ini, klik dan tahan, drag ini. Terus kalau mau teman-teman mau suaranya aja, kan teman-teman bisa pilih yang ini. Nah, saja ini sini nih. Nah, maaf ya teman-teman, lemot soalnya laptop saya juga ya ginilah. Nah, ini kan yang tampil akan videonya aja nih. Ini yang kita udah potong. Kalau ini suaranya aja nih. Nah, kalau teman-teman mau dua-duanya, tinggal drag aja ini. Nah, ini klik tahan. Nah, ini kan dua-duanya muncul. Nah, teman-teman juga bisa langsung apa dari nggak usah lewat sini, bisa langsung teman-teman langsung sini. Nah, biasanya kayak gitu, kita langsung aja drag seperti itu kayak tadi. Nah, kita langsung tempel ke sini. Nah, ini kita bisa misal kita mau dari mana, kita bisa menggunakan tool-tool yang ada di sini. Nah, ini ada track buat ini. Kalau yang ini sih jarang, yang sering digunakan ini yang gambarnya kayak apa, ini silet razor tool namanya. Ini buat motong di bagian mana kalau kita ingin motong. Nah, ini kan videonya jadi terpotong. Terus kemudian ada slip tool. Nah, ini pen tool. Kalau yang biasa menggunakan Photoshop atau mungkin Corel yang biasanya di foto, biasanya udah paham sih. Pen tool ini nanti fungsinya apa. Ini teks. Nah, teman-teman juga bisa motong videonya dengan ini ya. Dengan tinggal apa namanya, klik tahan di bagian ujung video dari sini, dari ujung video. Nah, ini bisa tinggal seret aja gini. Di akhirnya kan juga sama, tapi misal teman-teman pengen langsung potong di bagian tengah, nah ini bisa menggunakan yang ini tadi. Nah, ini kan potong. Ya, tampilan dasar Adobe Premiere Pro ya seperti ini ya teman-teman. Hampir sama sih semua tampilan software editing di handphone pun juga hampir sama. Hanya KineMaster nih, tampilannya juga hampir sama. Pokoknya di sini ada program atau di sini layar untuk menampilkan hasil yang di timeline. Nah, ada timelinenya juga, pasti ada sih kalau timeline di semua editing pasti ada. Tinggal teman-teman pelajari sendiri aja.
banyak sekali tutorial-tutorial di internet lah. Terus kalau teman-teman yang tahu ada export, nah ini export atau render ini untuk menjadikan apa ya, file yang kita edit menjadi sebuah video satu kesatuan. Kalau udah jadi sebuah film gitu, nanti tinggal pilih media. Ya Kak, untuk ekspor itu baiknya Pak pakai extension apa ya? Maksudnya, soalnya kan ada beberapa itu sih, coba kalau Ya, mau ngerender. Nah, yang ekspor ada yang ya kayak ini AVI, ke HS, menu HSP export. apa gitu. Nah ini teman-teman ketika mau render nih, export ke videonya, ini kan banyak sekali nih pilihannya. Nah kalau sini kan otomatisnya AVI. AVI ini untuk video ini bagus, kalau menurut saya paling bagus, cuma dia akan menguras apa ya, penyimpanan yang sangat besar sekali. Ini biasanya digunakan di After Effects. Nah, misal video kita cuma beberapa detik aja, nanti ukurannya bisa sampai segiga lebih loh. Ini AV. Enak. Kalau teman-teman penasaran nanti bisa langsung cari tahu aja. Nah, saya dulu pernah video berapa detik ya, 10 detik itu ukurannya segiga berapa gitu. Nah terus, nah kalau yang biasa saya gunain, ini banyak juga sih yang menggunakan ini. Ini H264, H.264 yang ini ya teman-teman. Ini format ini format umum sih yang digunakan banyak orang. Nanti hasilnya akan jadi ini MP4. Nah ini kan otomatis jadi MP4. Nah terus di sini teman-teman bisa ngatur nyimpennya di mana. Terus teman-teman juga bisa milih hasil videonya mau dibuat ke hasil seperti apa. Misal ini medshot ini udah bagus, saya biasanya tinggal ini aja yang short accurate ini, atau tinggal teman-teman pencet yang medshot. Nah ini udah bagus, udah bagus sekali. Misal mau diupload ke YouTube, ke Instagram dan lain-lain, ini udah bagus sekali. Nah teman-teman bisa melihat ini ukurannya. Kalau teman-teman pengen lebih bagus lagi, teman-teman juga bisa pilih aja. Ini masih banyak pilihan. Misal ini ada juga YouTube, misal 1080 Full HD. Nah ini kan loading, ya nge-lag deh. Nah ini ukurannya bertambah ya, jadi 7 MB karena ini kualitasnya lebih bagus. Banyak lagi ya, kalau menurutku sih yang ini udah cukup. Atau tinggal pilih yang ini tadi, medshot, ini udah sangat bagus sekali. Kalau mau dieksplor kemana aja, diupload kemana aja, ini udah bagus lah, nggak pecah. Nah nanti teman-teman tinggal ekspor. Gimana? Ada pertanyaan dari Fanatiro. Kalau ngilangin suara noise saat edit gimana caranya? Oh iya, suara noise saat edit ya. Sebenarnya di Adobe Premiere bisa, cuma dia tidak akan memberikan efek lebih, memberikan ada. Nah ini kan ada suara ayam, terus suara berisik apa kayak gitu ketika kita ngomong, itu tidak akan hilang sebenarnya. Dia cuma noise itu suara berisik kayak gitulah, itu cuma bisa ngurangi aja, tidak menghilangkan sepenuhnya. Teman-teman bisa kasih efek di sini, kita ke efek. Nah cari aja yang namanya denoiser.
Nah, ini ya denoiser ya. Ini di After Effects pun sama. Kalau di Sony Vegas kurang tahu, lupa aku. Ya pokoknya pakainya ini sih kebanyakan. Ini kita tinggal drag aja ke sini. Nah, drag ke sini tadi. Terus kita pergi ke effect control. Kita juga bisa nyetingnya mau seberapa. Nah, ini kan ada settingannya juga. Ada pilihan misal mau yang mana. Ngomong-ngomong ini kan saya pakai Premiere Pro CC 2019 ya. Jadi mungkin ini agak ribet sih menurut saya. Jadi teman-teman yang baru belajar pakai ini nggak apa-apa, tapi kalau saran saya sih di bawahnya aja yang lebih simpel, lebih enak sih. Karena di CC 2019 ini ya memang sih banyak sekali tool-tool, banyak apa ya, hal-hal yang lebih menarik. Tapi kalau bagi pemula mungkin bisa lebih ribet gitu. Terus kemudian kan di tutorial-tutorial yang ada pun kebanyakan masih menggunakan versi di bawah 2019. Nah, kayak 2017 gitu. Kalau kita nyari yang 2019 mungkin agak ya nggak susah sih. Masih sedikit gitu. Nah, ini untuk efek noise, menghilangkan efek noise tidak menghilangkan sih. Cuma mengurangi kebisingan yang ada. Mungkin hasilnya akan sedikit. Tinggal ini kita naikin. Nah, kalau udah gini nanti silahkan play dulu aja. Nah, ini kan kelihatan. Nah, nanti kayak gimana. Nah, tinggal diatur-atur sendiri. Ya, pokoknya biasanya pakai yang denoiser ini. Nah, ini tinggal diatur-atur sendiri ini. Diatur, terus dengerin, atur, dengerin. Nah, kalau udah enak, kalau teman-teman mau lebih enak lagi mengurangi suara-suara noise, teman-teman bisa pakai Adobe Audition. Nah, mana ya? Sebelum Ini dimasukin ke ini ya Kak, Adobe Audition. Jadi di setting dulu suaranya di Audition, baru di import Masukin ke ini. Nah, ini ya, nah ini Adobe Audition. Ini kalau untuk suara ini lebih efektif sih. Ini bisa menjadikan suara kita lebih bagus sedikit lah. Ini loh internet. Ya, ini sih di Adobe Audition juga bisa menghilangkan suara-suara lain di belakang kita. Misal gimana? Apanya? Tidak menghilangkan sih kayaknya kalau noise itu cuman mengurangi suaranya aja. Iya, betul sekali. Kalau kita cari cara menghilangkan, ya mungkin ya nanti munculnya memang cara menghilangkan, tapi sebenarnya itu tidak menghilangkan. Dia cuma mengurangi noise yang ada. Nah, di Adobe Audition juga bisa mengurangi suara-suara lain di belakang kita. Misal ada suara-suara ketika kita lagi ngomong gini, ada suara ayam, suara orang lain. Nah, kita bisa menguranginya. Jadi nggak akan bisa hilang sepenuhnya ya teman-teman. Itu cuma hanya mengurangi aja, gitu sih. Oke, cukup menjawab ya untuk Fanario. Mungkin kita langsung aja ke pertanyaan selanjutnya Kak, karena waktu kita sudah menjelang habis. Ini extend ya, karena seharusnya itu sudah 30. Ini ada pertanyaan dari Bella Hairunisa. Cara video dengan HP biar tidak goyang gimana caranya ya Kak? Lalu settingan yang benar ketika video tersebut mau diupload di YouTube biar tidak lumayan pecah-pecah. Makasih. Oke, silakan Kak. Bella Hairunisa. Cara video dengan HP biar tidak goyang gimana?
lalu settingan yang benar ketika video tersebut mau diupload YouTube biar lumayan pecah-pecah. Nah teman-teman, ini pakai HP ya, Iya, cara saya pakai HP. mengatasinya biar nggak goyang, ini usahakan teman-teman hindari ngevideo stay di tangan kayak gini. Taruh aja videonya di mana, misal kita punya tripod, pakainya tripod. Terus misal nggak ada ya, kita taruh misal ada kursi atau ada alat apa, kita taruh aja videonya, pasnya diatur pasnya seperti apa. Nah usahakan HP-nya ini stay aja, jangan jangan kita gerak-gerakin kayak ini, terkecuali kita Jadi, udah benar-benar bisa memanfaatkan ya. jadi meminimalisasi HP-nya dipegang ya Kak. Lebih baik untuk Oh, ditaruh. Oke, nah untuk ya kalau settingan yang benar menurutku sih ketika gitu. upload Kak, biar nggak pecah-pecah. Settingan uploadnya, nah teman-teman setiap setiap di handphone kan settingannya berbeda-beda. Settingan yang di handphone ini bisa teman-teman fullin atau pilih kualitas yang paling bagus yang di HP, karena ketika dimasukin di editing nanti kan apa kualitasnya akan berkurang gitu. Nah kalian bisa pilih kualitas yang paling tinggi atau yang mungkin menurut teman-teman udah tinggi lah, udah bagus ya, minimal 720 fps 720p lah. Itu udah, kalau yang di bawahnya nanti hasilnya malah jelek. Bersyukur bisa Full HD 1080 atau 4K. Nah itu udah bagus sekali kalau di HP teman-teman udah support. Nah, ini oh ya, ini kalau misal teman-teman masih pengen apa ya, ngambil video pakai HP tapi pengen dipegang. Nah, ini tips-tips aja sih yang sering tak gunain. Usahakan pegangnya pakai dua tangan, terus usahakan tangan ini nempel sama badan. Nah, dan usahakan tetap stay terus kayak gini, jangan badannya ikut goyang-goyang gini. Terlebih lagi kalau teman-teman bisa nahan napas yang lama itu malah lebih bagus. Nah, itu akan mengurangi goyangan sih biasanya. Karena kan biasanya seorang kameramen kalau dia memegang kamera dengan tangan biasanya tahan nafas kayak gitu. Nah, gunakan ke HP atau misal teman-teman punya apa namanya tali di sini, kalian bisa cantolin ke HP kalian, terus ini ya misalnya ini ditarik gini, pokoknya usahakan ini tertarik sampai full. Nah ini kan membantu apa ya, handphone kita atau video kita lebih stay, mengurangi goyangan kayak gitu. Kalau teman-teman apa namanya mau ngambil videonya durasi lama, yaitu tadi kalian cari-cari alat bantu aja seadanya, kursi, meja, kayu dan lain-lain ya, seperti itu. Nah untuk settingan di editnya sih, kalau saya tadi H.264 terus pilih yang high bitrate atau matte source aja, itu udah sangat bagus sekali. Oke, sudah. Oke, ada pertanyaan lagi dari itu i, i, itulah ISML SDNM. Jadi fotografer pemula, bagaimana cara kita mengatur atau membuat aura subjektif muncul ketika berfoto dan menemukan angle yang pas agar hasil foto lebih bagus dan menarik. Wah, fotografer. Model juga hasil foto. Ya kita ini ya edit video ya. Bisa mungkin bisa juga kalau mau ngambil video model itu juga Bisa apa pengaruh.
Bisa sekali, karena di video pun juga sama sih sebenarnya, kita harus talent atau model yang kita gunakan juga harus bisa berakting sesuai dengan yang kita inginkan. Itu biasanya kan kalau seorang videografer itu sudah bisa fotografer, tapi fotografer belum tentu menguasai videografer. Nah, ini cara mengatur atau membuat aura aura si model muncul ketika berfoto, menemukan angle yang pas agar oke. Untuk aura model ya, yaitu ya yang pertama kita harus pintar-pintar cari model yang dia enggak apa ya, yang dia bisa netral aja di depan kamera, dia bisa enggak merasa ini, tidak merasa malu, tidak merasa ya malu seperti itulah ketika mau difoto. Terus kemudian biasanya apa ini namanya dress code, dress itu sesuai apa tidaknya itu juga perlu diperhatikan. Terus ketika sudah tinggal foto nih, itu tergantung kitanya masing-masing biasanya. Bagaimana cara kita membuat si model ini bisa mengikuti apa yang kita inginkan. Kalau saya sih biasanya kita memberi contoh dulu. Nanti dia modelnya mau seperti apa nih, hasilnya seperti apa, kita beri contoh dulu. Kalau dia belum bisa, kita yang mencontohkan dalam gaya apa, gaya seperti apa. Kita contohkan terlebih dahulu, terus dia baru mengikuti, terus kita tinggal foto. Terus kemudian bisa juga menggunakan Oke, Kak Kiki lost connection sepertinya, nge-lag. Oke, mungkin ini udah 1 jam lebih 45 menit. Terima kasih buat teman-teman yang udah join. Maaf untuk yang belum bisa terjawab pertanyaannya. Mungkin nanti bisa DM langsung ke Instagram aku di Amtias with triple S, atau di DSC Obris, atau di Instagramnya Kak Kiki, Kiki underscore kalau nggak salah. Kemudian untuk teman-teman jangan lupa, nah jangan lupa untuk ngisi feedbacknya di bit.ly/feedback1820 untuk mendapat sertifikat. Tadi ada yang mempertanyakan sertifikat. Jadi untuk sertifikat kalian ngisi feedback dulu di ini udah aku tampilin di bit.ly/feedback1820. Untuk nama lengkapnya diisi dengan nama lengkap selengkap-lengkapnya, terserah sih. Pokoknya apa yang pengen kalian ditampilkan di ini di sertifikat ya. Nah, kemudian untuk ini juga supaya kami bisa improve, supaya lebih baik lagi ke depannya. Oke, terima kasih dari aku. Sekian. Kak Kiki sudah lost. Jadi saya wakilkan untuk goodbye teman-teman. Terima kasih untuk udah join. Terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih untuk Yadi Setiani yang sudah menjadi moderator. Bye-bye. Jumpa lagi sama DSIT di live session selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trias pamit.